mahasiswa tingkat 1A Akademi Kebidanan Langkat ingin mengumpulkan tugas mengenai macam-macam posisi. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya Leli Fatmawati dengan NIM 212400033, saya Khalidah dengan NIM 212400032, saya Dela Delviana dengan NIM 212400013, saya Devina Pitasari dengan NIM 2124014, saya Fatma Indansari dengan NIM 212400021, saya Agita Sari dengan NIM 212400007, saya Dina Nabila dengan NIM 212400016. Yang pertama ada posisi fowler atau semi fowler. Posisi duduk atau setengah duduk di mana letak kepala lebih tinggi atau dinaikkan. Posisi fowler mempunyai sudut 90 derajat dan semi fowler mempunyai sudut 45 derajat. Tujuannya yang pertama untuk mempertahankan kenyamanan pada pasien, yang kedua untuk memfasilitasi pernapasan dada pasien. Cara kerjanya yang pertama ada jelaskan prosedur kerja. Yang kedua, berikan sandaran bantal pada tempat tidur dan atur posisi. Yang ketiga, anjurkan pasien agar tetap pada posisi yang sudah diatur. Yang kedua ada posisi SIM. Posisi SIM merupakan posisi tubuh miring ke kanan atau detra dan miring ke kiri atau sinistra. Tujuannya yang pertama untuk memberikan kenyamanan pada pasien, yang kedua untuk memberi obat melalui anus, yang ketiga untuk memasukkan obat melalui anus, yang keempat untuk melakukan pemeriksaan melalui anus, dan yang kelima untuk injeksi IM. Cara kerjanya yang pertama, jelaskan prosedur kerja. Yang kedua, pasien berbaring. Apabila berbaring ke kiri, posisi badan setengah telungkup. Yang ketiga ada posisi Trendelenburg, posisi berbaring di mana tubuh lebih rendah dari posisi kaki. Tujuannya yang pertama untuk memperlancar peredaran darah ke otak dan mensuplai O2 ke otak. Yang kedua, posisi pada pasien pingsan. Cara kerjanya yang pertama jelaskan prosedur kerja. Yang kedua, pasien berbaring, letakkan bantal di antara kepala dan ujung-ujung tempat tidur pasien serta berikan bantal di bawah lipatan kaki. Yang ketiga, pada bagian kaki tempat tidur diberikan balok penopang. Posisi yang keempat ada posisi dorsal recumbent, posisi berbaring dan kedua lutut kaki fleksi, ditarik atau direnggangkan di atas tempat tidur. Tujuannya yang pertama untuk perawatan genitalia, untuk pemeriksaan genitalia, dan untuk posisi persalinan. Cara kerjanya yang pertama, jelaskan prosedur kerja. Yang kedua, pasien dalam keadaan berbaring. Yang ketiga, pakaian bawah dibuka, lalu tekuk kaki dan direnggangkan, dan pasang selimut. Yang kelima ada posisi litotomi, posisi berbaring dengan mengangkat kedua kaki dan menariknya ke bagian perut dan tungkai bawah membuat sudut 90 derajat. Tujuannya yang pertama untuk pemeriksaan genitalia dan yang kedua untuk pemasangan alat kontrasepsi. Cara kerjanya, jelaskan prosedur pada pasien. Yang kedua, pasien terlentang, angkat kaki dan tekuk ke perut. Yang ketiga, tungkai bawah membentuk sudut 90 derajat terhadap paha dan yang keempat, letakkan bagian lutut di atas perut lalu pasang selimut. Yang keenam ada posisi genupectoral. Posisi pasien menungging dan kedua kaki ditekuk. Dada menempel di bagian atas tempat tidur. Tujuannya yang pertama untuk pemeriksaan daerah rektum atau anus dan perineum sigmoid atau atas anus. Yang kedua memperbaiki letak bayi sungsang dan peradangan BAB. Cara kerjanya yang pertama jelaskan prosedur pada pasien. Yang kedua posisi pasien pada posisi menungging. Kedua kaki ditekuk dan dada menempel pada bagian atas tempat tidur. Lalu pasang selimut.